seada-adanya. Seada-adanya ya, Iya, benar. seadanya. Oke, dan langsung saja sudah terlihat beberapa tim. Apa ya? Oh, itu Eskado. Eskado Oh, ada Eskado. tuh ya. Right, beberapa tim kayaknya memang bakal bermain agak pasif dulu Ki. Karena memang zonanya belum keluar, ditambah fight-fightnya cukup adil. Semua bisa menggapai area mereka sendiri. Ya mungkin kayak cuma Cera bisa mengambang. Tapi di 800 meter sampai masih kayaknya langsung buka parasut aja deh. Buka Wah. parasut. Zonanya agak gambling. Ini agak tricky banget ya. Lebih ke area tenggara zonanya. Dan itu Puerto Paraiso kosongnya minta ampun Ki. Karena memang Geeknya nggak bermain. Ya, betul sekali. Dan kalau Geek bermain juga, mereka ini untung sekali buat mereka. Tapi ya, kita tahu semua punya porsi masing-masing untuk grup juga yang ada. Dan tentunya EVOS juga akan tahan menahan di circle 1, 2. Mereka punya banyak waktu untuk bertahan lagi. Kalau mereka mau berotasi juga, otomatis harus punya keputusan yang benar-benar bulat dari semua player ya. Karena sekarang mereka benar-benar dimanjakan oleh circle. Berada di bagian tengah saat ini. Betul sekali Reski. Tapi Bagian tengah saat ini. betul sekali Reski. Tapi kita ingat lagi teman-teman, buat datang dan dapatkan merchandise open field, ada player lari itu bisa banget dimanfaatkan. Tapi kali ini ternyata Gremory melakukan tracking ke area bagi dari seorang pemain Void, yaitu seorang Tensky. Tapi hati-hati, tembakan terjadi kali ini sama-sama memakan granat. Apa yang terjadi? Oh, belum on point, sama-sama melesat agak jauh. Ini sulit banget karena Void sudah mendatangkan beberapa pemain lagi. Tensky di follow up oleh para teman-temannya. Alpha udah membackup di area depan, tapi hati-hati lagi bahwa Gremory sudah tercicil dari area samping. Dan dua pemain Void, Vince dan juga K9 tertumbangkan. Sisa Tensky yang masih aktif di dekat dari Ciel dan juga Gremory. Bantuan datang dengan begitu cepat dan baik sekali. Ciel langsung membantu Gremory dan saat ini juga Void dalam bahaya. Mereka yang tabrak tapi saat ini mereka juga yang lumpuh. Mencari lagi Tensky masa untuk keluar. Brody tapi belum berhasil lagi. 3 tumbang dari Void. Ini berbahaya sekali. Awal yang belum baik dimiliki atau dialami dari Void. Menyisakan lagi dan lagi Alpha di dia. Ini selalu pilihan yang kurang baik dari seorang Tensky ketika involving gitu ya. Pasti kan ada gitu beberapa detik animasi. Makanya sangat dirugikan dan Alpha kali ini kan lawannya Hades. Counter yang luar biasa sekali. Dia harus ngepron dan tentunya ngepron bukan pilihan yang baik untuk seorang Alpha. Untuk bisa melawan seorang Hades yang bisa bergerak lebih luasa. Dan Zuxi memberikan tappingan ke area Potato. Salah satu pemain alter ego yang harus tertinggal oleh rekan-rekannya. Genfos pun maju ke area atas. Dan ternyata Bigetron harus melakukan fight terlebih dahulu dengan para pemain dari alter ego. Awas Genfos, masih ada pemain alter ego lainnya di area bawah, di tapping saja menggunakan dari M16. Itu low banget pasti take down. Wah, Knockdown. Dua pemain terknockdown di area yang cukup jauh. Tapi untungnya Mesiri masih bisa memfollow up rekannya dan segera melakukan revive. Genfos itu sebenarnya kena zona. Ya. Udah pixel XP banget. Tiba-tiba zona terus menggerus, apalagi ini udah zona kedua. Ponbit mau nggak mau langsung cabut aja lah karena ini nggak worth it banget. Dan Zuxi langsung memfollow up rekan-rekannya untuk segera melakukan revive, reset lagi agar aman dengan counter spot player. Dan ternyata Flux dapetin bots, dipulangin ke area lobby. Ini salah satu makanan yang cukup enak, cukup segar tentunya untuk poin pertama dari BNW. Iya, sudah mulai pecah fight di mana-mana nih. Karena mengingat banyak juga yang tadi berotasi atau looting di luar circle cukup jauh. Saat ini mereka punya waktu harus masuk dan sudah mulai beberapa tim bertemu. Saat ini juga DU hampir mendapatkan seorang player dari Genesis Dogma, itu Booms. Hampir saja dijatuhkan tapi awas, GPBR masih memantau lagi. Genesis Dogma menghindari satu tim, mereka masuk ke kandang tim lainnya lagi saat ini. Tapi awas juga, beberapa peluru panas masuk lagi. Granat berupaya dikokang dari seorang Alan untuk bisa mendapatkan seorang pria akan terkonek. Tapi masih mancing ke bagian belakang, bahkan dari pria yang berhasil mendapatkan seorang Alan saat ini. Split yang dibangun agak sedikit berbahaya juga. Dua teman dari Gary bahkan terjatuh lagi, menyisakan 2 player saja masih aktif. Ini saatnya GPBR sudah mulai menunjukkan taring mereka di bagian pinggiran tebing. Betul banget, Golden Parao Blood Raven kali ini betul-betul menggila untuk melawan Genesis Dogma Gates. Tadi aku lihat adalah seorang pria yang luar biasa banget. Dan ternyata Gremory juga luar biasa mendapatkan Nichil, dipulangkan langsung ke area lobby. Kita lihat di sisi lain Daybot, tinggal last player standing sepertinya. Harus menghadapi beberapa pemain dari GPBR dan gak bisa kemana-mana lagi. Genesis Dogma Gates dipulangkan di posisi ke-14. 14. Ini gokil.
GPBR menyelesaikan dua tim cepat, langsung rata tanpa ada yang ditinggalkan atau kabur. Tapi Seperti tadi poin. iya betul banget Ki. Dan yang aku perhatikan adalah Heeh. salah satu nade yang benar-benar ngebait dari Alan itu adalah dari seorang pria. Pria yang lempar ke arah smoke. Betul. Tentu Alan cabut dong ke kiri. Cabut, ya. Itu open banget, pria langsung buka tembakan. Pancing. Iya, Alan nggak punya pilihan dong untuk nge-counter balik. Kalau dia ke kanan kena damage yang luar biasa dari granatnya. Ini benar-benar GPBR step up banget, upgrade banget permainan mereka dari tim-tim sebelumnya. Memang yang namanya pengalaman yang berbicara, aku bilang lagi Reski, karena mereka udah sering banget malah melintang di tim profesional Departemen Mobile-nya. Tapi kali ini mereka mendapatkan satu jegalan dari para pemain Dewa United. Harus diledakkan beberapa vehicle mereka, tapi ternyata masih punya 2 vehicle lagi. Pri sedang dilakukan reviving oleh pemain lainnya dari Genesis, lagi GPBR. GP. Sama-sama G. Sama-sama G itu I'm sorry. Tapi saat ini Odi, Apa? circle yang tadi memanjakan EVOS Iya, sedikit bergeser ke bagian atas lagi yang dimana diisi oleh Boom yang sudah sangat nyaman saat ini. Ada HFX dan juga ESG. PR besar dari GPBR yang kalau bisa dibilang tim yang lagi barbar di awal-awal ini. Pintu mereka ada DU lagi. Mereka tunggu DU masuk baru mereka bisa masuk lagi. ya sih benar. Ini betul-betul open banget ya Ki. Betul-betul jalan raya yang terbuka, tidak ada obstacle sama sekali. Bisa aja dihancurkan kendaraan-kendaraan mereka. Namun di area Impala yang masih, tidak zona tadi, 21 tidak zona. Kesulitan kembali didapatkan oleh Alter Ego. Mereka tersisa tinggal beberapa player saja. Dengan tembakan oleh punya Games yang udah dapetin lagi area zona. Kali ini tinggal defense aja dan Genfos harus Wah. dipulangkan oleh Playzone yang udah sangat sakit. Dari zona yang keempat kali ini lagi dan lagi Genfos harus tertunduk lesu oleh zona. Dan Okta tidak tahu memberikan tappingan ke arah mana. Oh, Martin ternyata. Kali ini untuk di Central Circle dan di area tebingnya sendiri udah dikuasai oleh Boom. Serigala bukit yang tentunya masih diuntungkan dengan zona yang mereka dapatkan. Tapi kali ini sepertinya tidak terlalu mendapatkan keluasaan Ya. untuk bisa menumbangkan Scarlet Gaming. Ini 2 kali Miramar ya. Yami tidak bermain. Apakah Okta ini spesialis bermain di Miramar? Belum tentu sih. Bisa Ini jadi juga, kan? strategi coach sendiri ya. Iya, Coach strategi scan coach juga. sendiri apa yang akan dia lakukan. Flyboy kali ini berusaha membakar satu shake atau mungkin compound yang udah digunakan oleh para pemain dari 2-1. Tapi Flyboy agak lengah nampaknya. Aduh. Banyu terbakar juga kah? Harusnya terbakar sih, betul banget. Banyu take down kali ini. Apakah akan menjadi threat? Yes, betul banget. Ikiar menumbangkan Banyu. Tapi sebenarnya knocknya didapatkan oleh seorang Flyboy Renalre. tadi. Dan Renalre bertemu dengan pemain dari GPX. Renalre tertumbangkan. Maju lagi satu pemain. Tidak bisa terselamatkan nampaknya. Harus dipulangkan langsung ke area lobby. Tapi Lynx tertumbangkan lagi dari area Boom. Razy memberikan tappingan dan juga spray ke area bawah. Ini luas banget sih. Lynx pun bisa langsung dikonfirm elimination menggunakan Uzi sejauh ini. Wow, kalau misalnya mengkonfirm masih bisa. Kalau men-takedown kayaknya agak sulit sih. Dengan peluru yang cepat, tentu movement dari para pemain agak lebih cepat juga. Iya, betul sekali. Apalagi ini tahu mereka di posisi tinggi. Vision mereka cukup enak juga. Ini kesempatan Boom bakal melakukan nyayur-menyayur nih Odidie. Mereka juga masih unggul 4 player, bakal bagi titik ke 4 titik berbeda juga. Dan perjuangan keras juga yang masih dimiliki dari GPX. Ini tidaklah mudah untuk mereka. my Dan God. satu player terakhir juga dari Bigetron tertangkap sudah dan terpulangkan puas di posisi ke-13. Saat ini juga dari EVOS masih terus memantau beberapa tim yang sudah mulai masuk ke bagian bawah. Impala KF sudah mendapatkan informasi, tapi mereka belum mendapatkan angle shoot dan belum terlihat badan yang terbuka dari anak-anak Morph tersendiri. Ya betul sekali, tadi sayang sekali harus ditumbangkan juga tim-tim yang sedang melakukan rotasi, termasuk Bigetron tadi. Last player standingnya nggak bisa bertahan karena udah dijagain semua compound, termasuk pabrik yang ada di Impala kali ini oleh DG. Dan Morph juga datang. Lizer udah ada di area bawah. Udah ke spot Wah. posisinya dan ditumbangkan oleh seorang Frenzy dengan nade-nya. Lizer harusnya tidak bisa diselamatkan lagi oleh para rekan-rekannya. Karena agak jauh posisinya dan dikonfirm elimination saja. Pemain-pemain EVOS masih harus berjuang tampaknya ke area utara. Karena zonanya lagi dan lagi ada di area yang penuh banget dengan compound. Wah, ini dia. Beberapa tim sudah mulai mengamankan area pinggiran circle, tapi masih banyak juga yang benar-benar mau tidak mau harus retake ataupun tabrak-menabrak untuk bisa
melakukan fight, mendapatkan elim dan juga mendapatkan bagian aman di bagian circle. Tapi masih terus berlanjut, beberapa utility asap sudah mulai dibuka di bagian tebing juga. Dan ini dia KF mendapatkan satu player penting dari Morph. Rocky tersungkur ke bagian tanah, tapi masih bisa diamankan lagi untuk bisa diselamatkan. Tapi tentunya dari Morph bisa terpatahkan rotasi mereka ketika mereka mau bergerak. Kiri mereka ada 2-1, kanan atas mereka ada EVOS. Oh, Nandi masih bermain loh Reski. Masih. Nandi masih bermain tentunya menggantikan seorang Zai kali ini. Ini cukup unik, seorang analis open team coach juga dapat bermain. Ya memang masuk ke roster juga sepertinya. Karena ketika Media Day aku bertemu sih. Tapi Media Day coach para foto juga. Ada. Dia Foto ya? kanan di foto juga. Ah, iya. Dia masuk roster juga. Oke, masuk roster dan juga tentunya jadi coach kali ini dianalis untuk tim Morph-nya sendiri. Dan Morph berusaha untuk bergerak untuk masuk lagi ke area zonanya, tapi sudah ada yang banyak yang menjegal mereka. Kali ini dari sebelah kiri ada 2-1 yang tentunya tahu nih bahwa Morph ada dan berhenti di depan mereka. Vehicle sudah mulai meledak, tapi kali ini ternyata Rocky tidak mengetahui bahwa ada Red Face di arah atas. Red Face berusaha untuk mengkonfirm dengan melontarkan satu nit ke area bawah. Wow. Dan ternyata, oh my god, nit dari seorang Mineral mendapatkan 2 pemain dari Morph. Langsung hilang dengan begitu cepat, sekejap mata saja, tapi berlanjut akan ada pertemuan lagi. Cuma dibatasi oleh sebuah pagar saja. Tinggal menunggu waktu yang tepat siapakah yang bakal maju. Dan tentunya dari Dewa United akan menyambut saja. Tapi dari kekuatan Dewa United saat ini agak sedikit berkurang, bahkan granat dari Nyox lagi dan lagi terkonek langsung. Satu bakso dapat 2 orang. Satu bakso dapat 2 orang. Ini bonus banget tentunya ya. Buy one get two free bahkan kali ini. Dan ternyata di area tebingnya ada fight yang terjadi antara Boom Esports melawan tim Scarlet Gaming. Tertumbangkan satu pemain mereka, bahkan 2, Okta dan juga Reizi. Boboho dan Hexas harus segera mereset keberadaan mereka juga. Jangan sampai bisa di counter balik oleh para pemain SG yang masih aktif. Tapi Pedos terkena granat dari seorang Hexas. Lagi dan lagi Hexas pun tertumbangkan. Tinggal satu pemain yang masih aktif dari tim Boom Esports. Bahkan SG pun juga tinggal satu player yang masih aktif. Akan segera melakukan revive. Pedongs gak bisa diselamatkan lagi. Dan ini dia Boboho melakukan reset. Reizi sudah di revive dan akan turun jump shot saja kali ini. Dapatin 1-2 dan dipulangkan SG ke arah lobby. Rata sudah musuh 2-1 atau Skylight juga di tangan dari Boom. Benar-benar Boom. Mereka benar berhasil mempertahankan posisi tebing mereka juga. Karena sayang sekali mereka yang sedari awal dapat posisi itu kalau di retake, wah menyesal sih. Iya betul banget. Ini jangan sampai sih ketika mereka udah dapetin tempat yang enak banget. Terus mereka bisa ngedefense-nya, harusnya dipertahankan sedemikian rupa baiknya gitu ya. Karena kalau misalnya dapat tempat yang enak, itu adalah tempat yang bakal rame. Tapi kali ini tempat yang bakal ramenya nggak semudah itu untuk didapatkan. Karena ini ada di area high ground. Yang susah banget untuk dinaikin. Sebelum naik pun pasti akan menghadapi peluru-peluru panas dari para pemain Boom. Oke. Dan ini dia juga kita bakal melihat YOLO move saja yang dilakukan dari anak-anak EVOS. KF tertangkap, masih ada Micro Blue bersama Red Face yang terancam juga. Beberapa peluru juga masuk ke bagian badan dari seorang Red Face yang membuat dia harus low HP. Micro Boy yang masih menjadi kekuatan penting, masih ada kesempatan menyelamatkan teman mereka sambil menunggu pergerakan circle sebentar lagi juga. Tapi masih ada Linux bertahan sendirian di bagian belakang untuk bisa mendapatkan informasi atau menahan pergerakan tim-tim yang bakal masuk terlebih dahulu lagi. Tapi saat ini juga dari Hexas mencari lagi, dan pasti satu teman mereka sedang terangkat bagian atas. Dan ini dia spray down dari Exa atau Red Face. AKM kali 6 ODD. AKM kali 6 dengan low HP yang dia dapatkan tadi ini cukup unik banget tentunya. Pasti dengan skill yang dia miliki, dia pasti bakal punya gitu timing untuk menstabilkan recoil dari AKM itu sendiri, Reski. Red Face kali ini terlalu open dengan half HP barnya bahkan kurang dari setengah. Dia harus segera melakukan, oh my god, dia harus segera melakukan berapa healing, tapi tidak bisa sepertinya. Micro Blue dengan Exa atau Red Face kali ini masih bertahan, masih aktif. Tapi Red Face sepertinya udah digerus oleh Blue Zone. Tipis banget itu. Masih ter-take down dari sisi Boom. Okta mendapatkan seorang Red Face. Dan sepertinya belum bisa memulangkan seorang KF kali ini. KFX udah masuk ke area dari beberapa pemain yang udah mendapatkan area gudang. 2 pemain sisa, Heaven dan juga Agansi. Ternyata Ucup dari Dewa United yang sudah menguasai gudang.
Kali ini ternyata Nyong bertemu dengan Wah. Mineral bertumbangkan. Kali ini dibuatkan langsung ke area lobby dengan 3 pemain tersisa dari tim BNW. Kali ini mendapatkan seorang lirik dan ternyata Fly Kingdom masih bisa mengcounter dengan darah yang begitu sedikit. Micro Blue juga berusaha ikut campur dia dengan peperangan antara BNW dan juga tim dari 21 yang dipulangkan ke area lobby. Ini dia area kekuasaan dari EVOS saja, mereka terpatahkan satu persatu. Tapi saat ini juga rumah yang diisi oleh kedua player dari HFX akan di-push oleh tim Boom yang dimana masih lengkap dengan personil mereka dan akhirnya tertangkap satu player yang masih bertahan di bagian bawah tangga. Menyisakan satu player yang masih bertahan last man standing di ruangan sebelah. Dikejar oleh Hexas jump shoot, di spray down ke bagian dalam dan akhirnya Hexas yang malah tertangkap 2 tumor dari Boom. Last man standing bahkan misalkan Okta saja menjadi kunci penting. Tapi ternyata HFX Okta berhasil diratak atau Boom Okta meratakan HFX. Ini luar biasa banget sih, luar biasa banget apa yang dilakukan oleh Boom. Dari tadi ketika melawan SG di area perbukitan, mereka betul-betul membackup rekannya satu sama lain. Lagi dan lagi last player standing yang masih aktif, masih bisa merevive rekannya, masih bisa reset lagi, dan juga masih bisa utuh dengan 4 player dalam satu squadnya. Kali ini bisa dibilang Boom yang akan bertahan dengan satu squad, tapi kesulitan Boom adalah harus melewati GPX yang udah dapetin satu gudang di area atas. Itu susah banget untuk mengcounternya tentu, apalagi banyak banget vision yang mereka ambil. Kali ini sepertinya GPX pun tipis banget dapetin zona. Alter Ego pun seorang Ponbit dapetin zona tipis juga. BNW apakah mereka akan lagi-lagi mendapatkan WCD pada game yang keempat kali ini sih? Karena memang di hari pertama dan hari kedua, hari pertama dan hari kedua, BNW itu menjadi tim yang mendapatkan WCD pada match yang keempat. Oke, dan ini dia tentunya juga mereka masih sangat garang. Terlihat lagi vision mereka dari anak-anak GPX, tapi Ponbit cukup tenang dan disiplin. Dia sudah melihat dua player dari BNW yang sedang bergerak manis, tapi dia melihat saja, tidak mau membuka tembakan. Trigger decision yang cukup baik, tapi kemain lebih siap lagi. Rosemary harus kembali terjatuh lagi. Backupan dari teman-teman bosku bersama temannya belum cukup baik. Ini dari tadi. Ini kalau luar dia biasa dapat knock tapi susah untuk di end juga dan otomatis informasi bakal didapatkan. Satu itu informasi didapatkan, dia nggak punya backupan lagi. Betul, instan. Temannya tidak ada. Tentu seorang Nyongs bakal mundur dong untuk menyelamatkan Kimain. Kimain emang agak terjepit posisinya pasti di pojokan. Setidaknya masih cukup aman dan ternyata ada dua player kali ini. Apakah masih akan menahan terus? Nyong tidak melihat keberadaan Ponbit. Kali ini Ponbit mendapatkan seorang Nyongs. Kimain. Apakah akan lihat Kimain pun bisa menumbangkan Ponbit. Oh my god. Kalau misalnya dapetin Kimain, Flux bakal sulit banget. Dia udah jauh dari dua player ini. Tapi Kimain berhasil meng-counter seorang Ponbit dan memulangkan yang ke area lobby. Flux lagi-lagi memberikan tembakan ke area Rosemary. Kali ini 3 melawan 3 tentunya. Karena masih bisa di-revive satu player dari BNW. Yaitu seorang Nyong. Iya betul sekali. Dan ini benar-benar aim beberapa kali dari Kimain cukup tajam. Awalnya menumbangkan Rosemary. Habis itu dengan cepat. Padahal sudah di-lock terlebih dulu dari seorang Ponbit. Tapi bantingannya cepat sekali. Kita kan sudah pernah merasakan aim seorang Kimain. Itu dia. Ampun mbak. Ampun pak. Ya, professional player tuh semuanya tajam. punya individual skill dan juga aim power yang menyakitkan untuk lawan. Betul. Kita salah satu korban sih sebenarnya. Korban ya. Dan pada akhirnya juga sisa 2 tim. Lagi dan lagi BNW harus diawasi atau diantisipasi oleh utility mereka. Beberapa kali cukup menjanjikan dan on point saat ini mereka mendapatkan Rosemary lagi tertumbangkan untuk beberapa kalinya. Dan tersisa 2 player saja yang masih bertahan. Masih dijaga lagi bahkan Lin hampir lagi low HP. Di granat lagi berikutnya lagi. Tapi ada asap yang bakal dibuka untuk menutup bisa mereka juga. Karena Flux melihat dengan begitu jelas. 2 low HP dan winner chicken dinner untuk didapatkan dari BNW. Itu dia ODD yang saya katakan. Luar biasa. BNW. BNW. Gi, betul katamu Gi. Hari ini Hari ada akan ada 2